Bayangkan kalau kita harus memberi perintah ke setiap komponen kecil di dalam komputer, setiap kali kita ingin mengirim email atau menonton video. Ribet banget kan? Untungnya ada sistem operasi. Perangkat lunak canggih ini seperti tangan tak terlihat yang mengatur segalanya di dalam komputer kita. Mulai dari penggunaan memori, hingga menjalankan program. Tanpa sistem operasi, komputer kita cuma jadi pajangan mahal. Mereka pahlawan di balik layar yang memungkinkan kita hidup di dunia digital. Sistem operasi menjembatani kita, pengguna, dengan perangkat keras komputer yang rumit. Sistem operasi memberi kita tampilan yang mudah dipahami, jadi kita bisa pakai komputer tanpa perlu tahu cara kerjanya yang jelimet. Dari saat kita menyalakan komputer sampai mematikannya, sistem operasi bekerja tanpa henti di belakang layar, memastikan semuanya lancar jaya. Komputer pertama di tahun 1940-an dan 1950-an belum punya sistem operasi seperti yang kita kenal sekarang. Para pemrogram harus berinteraksi langsung dengan perangkat keras, pakai bahasa mesin yang rumit dan gampang salah. Seiring perkembangan komputer, muncul kebutuhan untuk mengelola sumber daya dengan lebih baik dan menyederhanakan penggunaannya. Salah satu tonggak penting dalam sejarah sistem operasi adalah pengembangan sistem pemrosesan batch di akhir 1950-an. Sistem ini memungkinkan serangkaian pekerjaan yang sudah disiapkan untuk dijalankan satu persatu, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi waktu nganggur. Ini adalah langkah penting menuju otomatisasi, yang membuka jalan bagi sistem operasi yang lebih kompleks. Penemuan transistor dan sirkuit terpadu di tahun 1960-an membuat komputer jadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih terjangkau. Hal ini mendorong pengembangan sistem operasi time sharing, yang memungkinkan banyak pengguna berbagi satu komputer secara bersamaan. Sistem ini, seperti Compatible Time Sharing System dan Multics, memperkenalkan konsep seperti akun pengguna, sistem file, dan antarmuka baris perintah, membentuk lanskap sistem operasi modern. Sistem operasi punya banyak tugas penting, agar komputer bisa berfungsi dengan baik. Tugas-tugas ini bisa dibagi jadi 4. Manajemen proses, manajemen memori, manajemen sistem file, dan manajemen perangkat. Manajemen proses mengatur jalannya beberapa program sekaligus, membagi waktu prosesor ke setiap program secara efisien. Manajemen memori memastikan setiap program punya akses ke memori yang dibutuhkan untuk berjalan, sambil mencegah konflik antar program. Manajemen sistem file menyediakan cara terstruktur untuk menyimpan dan mengambil data di perangkat penyimpanan, mengatur file dan direktori secara rapi. Terakhir, manajemen perangkat mengatur komunikasi antara sistem operasi dan berbagai komponen perangkat keras seperti keyboard, mouse, printer, dan koneksi jaringan. Semua fungsi inti ini bekerja sama dengan mulus, menyediakan platform yang stabil dan efisien bagi pengguna untuk menjalankan aplikasi dan berinteraksi dengan komputer mereka. Bagian 4, keluarga besar, jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi ada berbagai macam, masing-masing dirancang untuk tujuan dan perangkat tertentu. Misalnya ada sistem operasi desktop seperti Windows, macOS, dan Linux. Sistem operasi seluler seperti Android dan iOS, sistem operasi server seperti Windows Server dan distribusi Linux, sistem tertanam di perangkat seperti jam tangan pintar dan mobil. Keorganisasi inovasi mensebarkan defensi nugul PD. Bagian 5, wajah-wajah yang dikenal, Windows, macOS, dan Linux. Di antara banyak sistem operasi yang ada saat ini, Windows, macOS, dan Linux adalah pilihan paling populer untuk komputer pribadi. Windows, yang dikembangkan oleh Microsoft, menguasai pangsa pasar terbesar, dikenal karena tampilannya yang mudah dipahami, kompatibilitas perangkat lunak yang luas, dan dukungan game yang kuat. macOS, yang dikembangkan oleh Apple, menjalankan komputer Mac mereka, dikenal karena desainnya yang ramping, pengalaman pengguna yang intuitif, dan integrasi yang erat dengan ekosistem perangkat dan layanan Apple. Linux, sistem operasi open source, menawarkan fleksibilitas dan pilihan kustomisasi yang tinggi. Linux disukai oleh para pengembang dan pengguna ahli karena stabilitas, keamanan, dan dukungan komunitas yang luas. Meskipun setiap sistem operasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, semuanya berusaha untuk menyediakan platform yang kuat dan efisien bagi pengguna untuk bekerja, bermain, dan terhubung di dunia digital.